kasih. Cece ini adalah menyampaikan beberapa pembekalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Qala ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ayyaman minkum wasa'ihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara ayyuhum wa min fadli wa wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atu idza nazarta ilayha sarrafta wa idza amarta ata'ta wa idza ghibta anha hafizaka mimma yanfiha. Yang kami hormati kepada KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga rekan-rekan penyuluh agama Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih semangat ya, semangat. Karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pembekalan itu sebetulnya ini belum seberapa, hanya beberapa jam tadi beberapa mulai. Ya, di mana-mana itu diberlakukan pembekalan pernikahan dan rumah tangga itu 6 bulan. Ya, ini baru beberapa jam saja. Dia harus lebih kuat. Ya, seharusnya harus lebih kuat dan semangat. Karena apa? Pembekalan pernikahan dan rumah tangga itu penting sekali disampaikan karena untuk memperkuat tali perkawinan rumah tangga. Ya, segala sesuatu ketika kita ingin menempuh suatu perjalanan jauh itu perlu bekal yang banyak. Bekal baik bekal secara fisik maupun non fisik, ya, baik mental maupun spiritual, ya, itu harus perlu mendapatkan pembekalan. Ya, kuatkan dulu semangat, ya, karena yang akan dijalani nanti ini bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun. Ada yang punya target? Ada? Nggak ada. Nah, ini perlu pembekalan yang kuat ya, dalam hal menuju pernikahan dan rumah tangga. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada makna pernikahan, yang dimana pernikahan itu yang nanti akan dituju oleh para calon pengantin ini. Sebelum masuk kepada pernikahan, harus tahu dulu apa itu nikah. Nikah adalah bagian daripada ibadah baik nikah maupun sholat dan lain-lainnya itu adalah ada syarat dan rukun. Termasuk misalkan sholat itu ada syarat, ada rukun. Apa itu syarat sah sholat? Suci dari hadas kecil dan hadas besar dengan cara berwudu atau mandi atau tayamum. Tayamum itu ganti daripada mandi, ya, misalkan dengan wudu atau mandi, bersih suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah sholat. Dan itu syarat itu harus sudah ada sebelum pelaksanaannya. Kemudian rukun itu dalam syarat harus sudah ada dilaksanakan pada pelaksanaannya. Sama dalam pernikahan pun ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nah, rukun tadi udah ada yang nyampaikan, udah disampaikan belum? Rukun nikah ada berapa? Rukun nikah belum? Rukun nikah itu jumlahnya ada berapa ini? 5. 1 harus ada mempelai laki-laki. Kedua harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat harus ada 2 orang saksi. Yang kelima adalah ijab qabul. 5. Ini harus apa nih? Dalam pelaksanaan pernikahan nanti ini harus komplit semuanya. Ngerti? Harus komplit. Kalau salah satu yang nggak ada,
maka pernikahan gagal dilaksanakan. Ulangi, rukun nikah ada berapa? 1. Harus ada mempelai laki-laki dulu. Laki-laki. Yang kedua, wali wanita. Ketiga, wali. Yang keempat, saksi. 2 orang saksi. Kemudian 5, ijab kabul. Kita urai satu-satu. Kembali ke adat itu namanya rukun. Kembali ke sebelumnya, yaitu syarat. Apa itu syarat nikah? 1, harus dalam keadaan beragama Islam. Islam itu bagaimana sih? Islam itu adalah orang yang tidak, diantaranya orang yang tidak menyekutukan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat Allah, hari akhir, terus qada dan qadar baik dan ada berapa rukun iman? 6. Gitu. Nah, itu dinamakan orang itu orang Islam dan iman. Orang itu bisa keluar dan tidaknya Islam seorang itu nggak ketahuan. Secara fisik nggak ketahuan. Itu adanya di dalam hati atau misalkan di ucapan. Orang itu bisa keluar dari lidarnya dari Islam, tergantung daripada ucapannya. Nah, makanya harus perlu hati-hati, jaga keislaman kita, akidah kita, jangan sampai keluar dari agama Islam. Contoh misalkan gini, tadi dikatakan iman kepada Al-Qur'an diantaranya, ya, iman kepada kitab Allah diantaranya. Sementara dia misalkan gini, ada seorang ustaz yang membacakan ayat Al-Qur'an, kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, dijelaskan. Kemudian dia dengan seenaknya mengatakan, dengan entengnya dia mengatakan, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi Ustaz baca itu, karena nggak sesuai dengan pemikiran saya. Nah, maka orang tersebut otomatis dia menjadi keluar dari agama Islam. Sementara awalnya dia iman pada Al-Quran, tapi pada bagian ayat tersebut dia mengatakan bahwa dia tidak percaya pada ayat Al-Quran. Maka otomatis orang itu berarti keluar dari agama Islam. Ketika dinikahkan orang tersebut berarti dia syaratnya hilang dari apa? Keluar dari agama Islam. Jadi ketika dilaksanakan pernikahannya, maka pernikahannya tidak sah. Ketika dilaksanakan juga dipaksakan, berarti pernikahannya tidak sah. Hubungan suami istrinya pun tidak sah. Itu perlu dijaga. Kemudian keislaman seorang itu diantaranya adalah menjalankan syariat agama. Diantaranya adalah sholat yang 5 waktu ini. Ini masih ada yang bolong-bolong kan? Ada. Mulai saat ini, ketika kalian punya niat untuk bernikah, ketika nikah berarti punya istri punya suami, dan nanti akan punya anak. Dan tujuan nikah tersebut adalah untuk menjadikan keluarga yang soleh-solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu kan tujuannya. Nah, untuk mencapai itu harus dimulai dari diri sendiri. Yang sholatnya bolong-bolong sekarang lengkapi 5 waktu. Jangan diabaikan. Paksakan dalam keadaan bagaimana. Sholat yang 5 waktu itu dilengkapi semuanya. Ketika sudah lengkap sholatnya, waktu belum bisa ke masjid, sempurnakan sholatnya di masjid, di musola dengan cara berjamaah. Siap ini? Karena apa? Nanti tidak lama lagi setelah menikah akan punya anak, dan anak itu perlu didikan kita, baik sholatnya, ibadahnya, ngajinya dan sebagainya. Sementara kita belum siap. Malu nggak? Malu. Sementara pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua. Siap jadi orang tua nih? Siap mau jadi orang tua nih? Kalau nggak siap jadi orang tua berarti nggak bisa nikah tuh. Nggak mau jadi orang tua, saya mau jadi anak-anak aja. Ya.
Kalau orang niat nikah berarti siap menjadi orang tua. Menjadi orang tua berarti siap mendidik. Ketika kita mengabaikan pendidikan anak tentang kesolehan anak, kita pastinya kan menginginkan anak itu bisa berbakti pada orang tua, berbakti pada siapa saja, pada lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara. Sementara kita nggak mau mendidiknya. Ketika anak bermasalah, anak itu misalnya susah diatur, susah diajak benar, yang jadi repot siapa? Orang tua kita. Mau nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Ya. Nah, makanya harus dimulai dari diri, sholatnya lengkapin, kemudian baca Al-Qur'annya, yang belum bisa lancarin, kunjungin lagi guru-guru yang pernah ngajarin kita. Kalian sowan minta doanya bahwa kita mau menikah. Kemudian ya, yang ngaji belum lancar atau sholatnya masih banyak ini perbaikan lagi, atau pengetahuan tentang ilmu agamanya, ya mulai sekarang ikut ngaji di Majlis Ta'lim sekitar lingkungan kita. Terutama lingkungan itu banyak pengajian Majlis Ta'lim ibu-ibu kalau siang. Ya karena mau digabung ya. Ada nggak Majlis Ta'lim? Ada di Majlis Ta'lim ada? Sekitar rumah ada? Karena mau gabung. Jangan jangan gengsi, masa saya masih muda gabung sama ini misalnya. Nggak usah gengsi. Yang penting kita dapat kita ambil ilmunya, syukur-syukur bisa dilaksanakan pada hari itu, atau mungkin sebagai bahan untuk kita dan anak-anak kita. Laki-laki juga sama, ya. Majlis Ta'lim sekitar rumah, para ustadz kita ikuti di situ. Gabung karena jangan ngikutin gaya mood kapan mau tuanya. Sementara umur bertambah. Siap ya? Tuh. Kemudian yang kedua balik. Syaratnya balik. Ya. Balik itu batasan balik adalah secara keseluruhan sempurna 15 tahun. Kemudian ciri-ciri balik ini harus tahu nih. Laki-laki maupun perempuan harus tahu nih ciri balik. Kenapa? Ya, selain untuk kita, mungkin udah kelewat nih ya. Untuk kedepannya nanti anak-anak kita, kapan kita menganjurkan anak untuk melaksanakan sholat, dan kapan kita harus menegaskan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya. Beda nggak menganjurkan dengan menegaskan? Beda nggak menegaskan dengan menganjurkan? Beda nggak? Beda. Nah itu dibatasi oleh itu tadi. Ketika nanti ya, anak-anak kita sudah mengalami, atau gini, sebelum sampai kepada anak-anak, ini harus tahu juga, harus paham juga. Batasan balik bagi wanita adalah dia mengalami menstruasi. Ini udah balik semuanya nih. Udah balik semua belum nih? Oh belum balik semua, mendingan pulang lagi. Enggak sah. Ini yang pulang lagi, ya. Sudah balik dengan ciri-ciri mengalami menstruasi. Dan menstruasi itu bagi wanita ini sekaligus untuk nanti ke depannya ya, bahan pengetahuan untuk ke depan nanti untuk anak-anak kita. Kapan kita harus menegaskan, kapan kita harus menganjurkan anak menjalani kewajibannya. Ya. Menstruasi itu biasanya bagi wanita beda-beda usianya. Ada yang 8 tahun, ada yang usia 9 tahun dan seterusnya. Ya, gitu. Dan laki-laki juga boleh tahu masa menstruasi itu bagi wanita itu paling lama berapa lama untuk menstruasi wanita, supaya paham, saling memahami antara calon suami dan calon istri. Berapa lama itu menstruasi bagi istri, bagi perempuan? Coba yang pernah mengalami paling lama berapa? 7 hari. Paling sebentar 3 hari. Enggak ada lagi. Ya. Lagi perlu paham supaya saling memahami. Jangan sampai
ya enggak menstruasi tapi ngaku menstruasi misalkan. Harus paham masing-masing. Ya. Nih. Paling sedikitnya wanita mengalami menstruasi itu adalah 1 tetes. 1 tetes. Ketika tidak keluar lagi kering, langsung mandi junub, langsung sholat. Atau paling sedikit misalkan sehari atau setengah hari menstruasi, kemudian enggak keluar lagi, enggak keluar menstruasi lagi, kering, ya langsung mandi, yang namanya mandi junub. Maka langsung laksanakan sholat. Begitu juga 3 hari, seminggu dan seterusnya. Paling lama berapa hari? 7 hari. Nah, ini kebiasaan yang sudah dialami. Tapi dalam ketentuan ya, fikih bahwa tadi dikatakan paling sebentarnya menstruasi wanita adalah 1 tetes. Paling lamanya adalah 15 hari. Paling lama 15 hari. Kemudian ketika lebih dari 15 hari, maka itu dinyatakan dalam fikih adalah darah penyakit. Dan itu harus dibawa ke bengkel. Dibawa ke rumah sakit, mau ke bengkel. Dibawa ke rumah sakit harus diperiksa, mungkin ada yang kendor. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah itu wajib sholat. Ketika lebih dari 15 hari masih keluar darah seperti maka itu sudah wajib sholat. Dan ketika ngocor terus pun harus disumpel. Pakai apa wae teman? Pakai naon wae. Nah itu supaya tahu ya, supaya tahu mana haid, mana penyakit. Makanya ini perlu ngaji. Hal-hal yang seperti itu bisa didapat ilmunya dari pengajian gitu. Siap ngaji ya, yang perempuan maupun yang laki semuanya harus ngaji. Karena ini waktu bekalan ini nggak sebentar doang, cuma hanya beberapa jam. Banyak harus disampaikan dalam pembekalan pernikahan dan keluarga itu ya. Nah itu perempuan. Kemudian laki-laki batas dia mulai balik itu adalah dia mengalami keluar sperma atau mimpi dia keluar sperma, maka itu adalah batasan dia balik dan dia wajib melaksanakan yang diwajibkan, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Tuh. Kemudian selanjutnya masuk ke rukun lagi. Tadi rukun ada berapa? Rukun nikah ada berapa? 5. 1 mempelai laki-laki, 2 mempelai perempuan, 3 wali, yang keempat saksi, yang kelima dari jam kubur. Ya, semuanya syaratnya sama. Islam balik berakal merdeka. Ya. Bagaimana kalau yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki? Ketawa. Ada nggak manusia kayak gitu? Kayak ini kan laki-laki dengan laki-laki. Atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Ada yang kayak gitu? Nah ini jangan sampai naudzubillah. Jangan sampai diri kita, keluarga kita, saudara kita tersentuh pergaulan yang mengarah ke sana. Jaga diri kita. Ya, pertama diri kita jaga. Kemudian istri kita, anak kita, keluarga kita semua jaga dari pergaulan yang mengarah ke sana. Karena itu adalah suatu hal perilaku yang menyimpang dan harus diobatin yang kayak gitu mah. Nah, bukan harus dinikahin, harus obatin yang sampai ya. Dan hal itu bukan hal yang baru. Hal terjadi itu seperti itu bukan hal yang baru, dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi apa itu?
Silakan dibaca di Google atau di mana. Nah, karena hal itu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Nah, itu perilaku yang menyimpang dari zaman siapa itu? Zaman umat Nabi Lut. Nah, bukan nanti ya, buka di Google ya. Perilaku umat zaman Nabi Lut, baca silakan. Bagaimana akibatnya? Akibat perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Azab bentuk azab Allah. Alhamdulillah, jangan sampai merembet ke kita lah. Jangan sampai merembet ke umat zaman sekarang. Alhamdulillah. Meskipun ada, tapi ya itu kita jauh-jauh ya. Kita jauhkan dari diri kita, istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, jangan sampai tersentuh hal itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah tadi wali itu siapa? Wali itu pertama bapak. Kalau ada bapaknya ada itu bapak. Bagaimana kalau bapak sambung? Habis. Bapak maksudnya anak darah daging si bapak itu sendiri. Ya, betul-betul anak dari hasil bapak itu. Nah, kemudian dengan melalui perkawinan atau pernikahan yang sah, bukan di luar perkawinan. Ketika di luar perkawinan, meskipun itu bapaknya tidak berhak untuk mewalikan. Ya, ingat nih. Meskipun itu bapaknya, daging bapaknya, ketika lahirnya setelah lahir atau jaminnya itu di luar pernikahan, maka bapaknya itu tidak berhak untuk menjadi wali. Nah, pertama itu tadi bapaknya. Pertama bapaknya, wali itu pertama bapaknya. Yang kedua kakek itu bapaknya bapak. Yang ketiga Uwa itu siapa? Kakaknya bapak. Yang ketiga paman. Kemudian selanjutnya kakak kandung laki-laki. Yang ketiga selanjutnya adik kandung laki-laki yang sudah dewasa. Tuh, ya, itu wali. Kemudian semua tidak ada tuh yang tadi disebutkan tadi. Saudara misan dari anak uwa dari jalur bapak ya, bukan uwa dari jalur ibu, tapi uwa dari jalur bapak. Nah, harus paham ini, ya, harus paham. Jangan sampai main tarik aja kalau. Padahal itu bukan, nggak ada hak dia untuk menjadi wali. Harus tahu itu. Anak uwa itu sama dengan saudara misan atau anak paman juga sebagai saudara misan. Ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ini udah dibagi belum? Ya. Kita baca sama-sama, dibuka semuanya. Dibuka semua, dibaca sama-sama. Ya, dibuka sama-sama. Ya, dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada doa bersetubuh ketika sudah menjalani pernikahan, ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna wa jannibish. Artinya ya, selanjutnya ada yang namanya setelah itu, setelah mengikuti tes, disunahkan untuk wudhu sunnah ya, disunahkan untuk wudhu bersih-bersih semuanya sekalian wudhu, terus sunnah ya.
untuk menghindari kemakruhan ketika kita melakukan aktivitas. Kemudian setelah itu ada kewajiban yang namanya mandi junub. Mandi junub itu ya bisa setelah buang penitri, bisa setelah haid, ya, setelah melahirkan. Itu ada kewajiban yang namanya mandi junub. Ya, dibaca sama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini niat sebelum kita menyiramkan air ke badan. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu raf'a hadasil akbar an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Baca sama-sama. Artinya itu niat sebelum kita menyiramkan air ke anggota badan kita, ya, dibaca niatnya. Itu namanya mandi wajib. Setelah kita habis menstruasi, habis melahirkan, habis menstruasi, ya, itu kewajiban mandi. Sebelum ya tadi niat dibaca, kemudian kita siramkan air ke bagian anggota badan. Bagian mana dulu yang harus kita siram? Bagian mana dulu? Kanan. Ada lagi? Dalam mandi junub itu tata caranya yang harus bagian mana dulu yang harus kita siramkan? Kepala mana dulu? Ya, betul. Artinya bagian kepala, siramkan bagian kepala sebanyak 3. Kemudian sebelah sebanyak 3. Kemudian sebelah kiri. Nah, kemudian jangan lupa semuanya diratakan dengan menggunakan jari, terutama pada bagian-bagian yang banyak rambutnya, supaya air mandi junub tadi betul-betul sampai pada pori-pori yang tadi banyak rambutnya. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga semakin baik dalam pengetahuan agamanya, syariatnya, sehingga bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan saya, jangan lupa tadi ikut ngaji di masing-masing lingkungan. Ya, ustaz yang ada di situ ikutin, ambil ilmu, sekalian minta doa. Ya, ustazah atau ibu pengajar, ibu-ibu maupun bapak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panisnya bukunya itu ya.